Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam kreatif semuanya, semua guru-guru di seluruh Nusantara. Saat ini saya Pak Jumaah ada di SDN 9 Barjo. Saya didampingi sebenarnya oleh pengawas pembina, ada di kelas sekarang monitoring pembelajaran di kelas. Sekarang didampingi oleh Pak Komari SPD sebagai Kepala SDN 9 Barjo dan didampingi oleh Pak Rizky sebagai Guru kelas 6 SDN 9 Barjo. Saat ini saya mengetengahkan khusus tentang konten eksplorasi kelas ya. Karena judulnya sudah jelas, eksplorasi kelas berarti saya akan menjelajah di kelas ini, di kelas 6 ini akan melihat berbagai media yang ada di dalam kelas di kelas 6 ya. Karena kita tahu bahwa kelas apabila dijadikan tempat sebagai indoor learning, maka di kelas ini nanti harus disediakan bermacam-macam sumber belajar ya untuk memperkaya khasanah pengetahuan siswa. Dan apabila kita ini sebagai guru ini kreatif begitu ya, mengembangkan talentanya, berinovasi, mengembangkan berbagai keterampilan begitu, baik yang dilakukan langsung oleh guru atau dengan berkolaborasi dengan anak-anak atau dengan paguyuban kelas, kemudian dihasilkan banyak media di dalam kelas, maka media itu sebenarnya menjadi sumber belajar yang menginspirasi guru maupun siswa untuk mengembangkan proses pembelajarannya, sehingga diharapkan dengan semakin kreatifnya kondisi kelas ya, semakin banyak produk-produk kreatif di dalam kelas, itu berarti semakin banyak sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar di dalam kelas, itu artinya nanti proses pembelajaran akan semakin menarik ya, semakin efektif dan semakin produktif. Oleh karena itu, mari kita ikuti eksplorasi kelas kali ini di kelas 6 SDN 9 Barjo. Mudah-mudahan nanti setelah kita melihat, menyimak video ini, memperoleh gambaran ya, punya gambaran yang banyak begitu tentang bagaimana sih media di dalam kelas yang harus ada, harus dikembangkan, sehingga di kelas itu nanti menjadi tempat belajar yang nyaman ya, yang indah, yang tertata rapi dan menyenangkan. Oke, kita lanjut ya, langsung eksplorasi kelas. Monggo Pak Rizky. Kita lihat ini begitu masuk ya, di kelas ada monografi kelas. Kebetulan di media ini, di kertas Ariston ini disajikan struktur organisasi kelas ya. Memang struktur organisasi kelas itu adalah merupakan bentuk organisasi di masing-masing kelas, dan memang harus ada di tiap kelas itu struktur organisasi kelas ya. Misalkan pembinanya kepala sekolah, kemudian guru kelasnya siapa, tertulis di sini struktur kelas ini ya. Kemudian ketua kelasnya siapa, sekretarisnya siapa, itu dari anak-anak, ketua kelasnya juga dari anak-anak, kemudian bendaharanya siapa dan anggotanya siapa. Paling tidak seperti inilah sudah ada, alhamdulillah, terima kasih ini ya. Kemudian ada jadwal piket ya, ada jadwal piket seperti ini. Dan andai kata papan ini besar begitu, itu mestinya di papan monografi kelas itu terpampang beberapa informasi. Pertama ya, satu tentang kalender pendidikan. Jadi di papan monografi kelas ini nanti ke depan Pak Rizky ya, bisa lebih lengkap lagi, lebih bagus lagi, sehingga perlu ditambah satu kalender pendidikan, yang kedua tata tertib sekolah ya, tata tertib sekolah, yang ketiga jadwal pelajaran ya, jadwal pelajaran, yang keempat jadwal piket ya, yang kelima daftar kelas. Daftar kelas itu adalah format yang di situ mencantumkan semua siswa yang ada di kelas itu. Jadi daftar anak-anak di kelas itu, daftar kelas. Kemudian berikut daftar inventaris kelas ya, daftar inventaris kelas. Di daftar inventaris kelas itu adalah memuat ya bermacam-macam media yang ada di kelas itu Pak Rizky. Misalkan meja guru, meja kursi guru satu paket ya, satu set katakan. Meja kursi siswa itu berapa? Kemudian papan tulis berapa? Almari kelas berapa? Kemudian misalkan ini atribut PPK ini gambar presiden, wakil presiden, lambang negara, bendera, jam ya, ada globe itu ya.
kemudian ada meja sudut baca, ada papan mading dan seterusnya. Semua barang yang ada di kelas itu tercantum di daftar inventaris kelas. Kemudian berikut yang harus ada di sini adalah denah kelas, Pak Rizky ya, denah kelas. Seperti ini sekarang, ini ada gambarnya seperti ketika ujian itu kan ada denah peserta ya. Ini seperti denah kelas, misalkan posisinya ini di bagian kanan ini ada posisi kelompok Marlin. Kemudian di sebelah sana ada kelompok ini Bu Yuli ya, ini posisinya ada di sini di depan sebelah kiri kelompok Marlin ya. Kemudian ini ada kelompok hiu, kemudian alhamdulillah sudah kreatif, sehingga kemudian ada kelompok ikan paus ya. Kemudian ini ada kelompok lumba-lumba ini ya, kelompok lumba-lumba. Dan yang terakhir ini kelompok ikan tuna ya. Nah, daftar kelompok itu denah kelas itu Pak Rizky harus ada denahnya diletakkan di monografi kelas tadi Pak Rizky ya. Jadi ke depan bisa dilengkapi Pak Rizky ya. Oke, sini Bu Yuli mendekat ya Bu Yuli. Nah ini kita lihat sini Pak Rizky. Alhamdulillah bahwa K13 dikembangkan cooperative learning. Jadi pembelajaran yang di situ mengembangkan kerjasama. Karena kita ini adalah di samping makhluk individu juga makhluk sosial. Sehingga diharapkan dengan adanya kelompok-kelompok belajar, siswa ini nanti belajar berinteraksi, belajar berkomunikasi ya dengan satu sama lain, sehingga tidak berkembang sifat egoistis ya, egoisme, keakuannya tinggi. Makanya kemudian dikembangkan cooperative learning. Salah satu indikator cooperative learning itu adalah adanya kelompok belajar ya, seperti ini. Adanya kelompok belajar. Dengan ada kelompok belajar, anak-anak ini dilatih untuk berorganisasi. Karena di masing-masing kelompok itu ada ketua kelompok itu ya, ada mungkin sekretaris, ada bendahara dan ada anggotanya. Disitulah kita belajar berorganisasi. Sekali lagi, guru-guru kreatif dimanapun saudara berada, mari kita tingkatkan kreativitas kita di kelas tempat kita mengajar. Kelompok belajar seperti ini agar ya digunakan nama-nama objek, nama-nama benda ya. Syukur objek itu atau benda itu adalah justru sesuatu yang asing bagi anak-anak. Ya, dijadikan nama kelompoknya dan diberi gambar seperti ini. Kreatif banget ini sekali. Ya. Dengan diberikannya gambar seperti ini, diharapkan ya gambar tersebut menjadi informasi bagi anak-anak. Ya, sekali lagi kalau bisa nama kelompoknya sesuatu yang asing seperti ini nih. Lumayan masih cukup asing ini. Nama ini ikan marlin ini. Ya, ikan marlin ini sesuatu yang asing. Dengan dijadikan nama kelompok ada gambarnya seperti ini, sesuatu yang semula asing akan menjadi tidak asing lagi. Disitulah menjadi konsep pembelajaran, menjadi sumber belajar yang bermanfaat bagi anak-anak. Alhamdulillah, ini sudah menggunakan nama-nama binatang laut ya, ikan ya, kelompok marlin. Ini lagi Bu Yuli. Alhamdulillah, di sini ada kelompok hiu ini ya, ikan hiu. Ini juga mungkin selama ini anak-anak menyaksikan di televisi ya, di video-video, di film-film. Maka kali ini anak-anak menyaksikan di tempat belajarnya, di kelompok belajarnya. Sehingga sekali lagi ini menjadi sesuatu yang asing akan menjadi sesuatu yang familiar bagi anak-anak. Sesuatu yang asing akan menjadi konsep pembelajaran yang menarik justru ya, yang diketahui, yang akrab setiap saat. Maka manfaatnya sangat besar. Dengan kelompok belajar seperti ini, sekali lagi, sesuatu yang asing akan menjadi familiar di dalam anak-anak sehingga menjadi konsep pengetahuan yang memperluas kasanah ya, cakrawala pikiran anak, pengetahuan anak. Ini juga ada kelompok ikan paus ya. Di sana ada kelompok apa lagi? Tadi ikan tuna ya. Ya, ada kelompok ini ikan tuna ini menarik sekali. Ya. Kemudian ada kelompok lumba-lumba. Ini sesuatu yang menarik ya. Diharapkan menjadi sesuatu yang menarik. Sekali lagi menjadi konsep pembelajaran yang menarik bagi anak-anak. Coba Bu Yuli
Ke sini Bu Yuli. Pak Rizky di sana, Pak Rizky. Alhamdulillah, guru-guru di seluruh Nusantara, guru-guru kreatif yang sangat saya banggakan, salam inovasi semuanya ya. Kita memahami bahwa K13 itu terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah. Tadi sudah dipraktekkan, gerakan literasi sekolah itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama, tahapan pembiasaan, ya, tahapan kedua, tahapan pengembangan, dan tahapan ketiga, tahapan pembelajaran. Di tahapan pembiasaan tadi sudah dibiasakan anak-anak ya, membaca sebelum pembelajaran inti dalam durasi waktu kurang lebih 15 menit. Itu tahapan pembiasaan. Kemudian tahapan pengembangan, anak-anak di samping disuruh membaca, tapi disuruh menyampaikan, bisa secara lisan, bisa secara tertulis. Itu tahapan pengembangan. Di tahapan pembelajaran, pada saat proses pembelajaran itu mesti ada unsur-unsur membaca, ya, unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan itu meliputi kegiatan membaca, ya, kemudian mendengarkan, kemudian menulis, dan yang keempat berbicara. Jadi literasi pada saat proses pembelajaran itu nanti akan dikembangkan 4 unsur kebahasaan tadi: membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara. Kemudian salah satu indikator bahwa kurikulum terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah, maka di setiap kelas itu harus ada sudut baca. Alhamdulillah Pak Rizky sudah kreatif banget ini, mendekat Bu Yuli ya. Pak Rizky sudah kreatif di kelasnya, sudah didesain ada sudut baca yang di sini sudah disediakan berbagai literasi menarik, bacaan-bacaan ringan tetapi menarik. Ini ya. Di sini ada atlas, ini ya, ada atlas. Alhamdulillah. Oke Pak Rizky. Kemudian ini ada kehidupan tumbuhan laut. Ini hal yang menarik bagi anak-anak. Sehingga di sudut baca ini sekali lagi disediakan banyak bacaan-bacaan ringan yang menarik budidaya udang, gitu ya. Diharapkan nanti dengan membaca ini bukan saja bertambah pengetahuan anak-anak, tetapi nanti muncul ada hikmah dari membaca untuk ini memiliki jiwa kewirausahaan, ya. Siapa tahu menjadi pemilik tambak udang, ya, pengembang udang atau eksportir udang atau pengusaha udang. Ini ikan hias air tawar ini ya. Ikan air tawar ini. Alhamdulillah Pak Rizky sudah mendesain sedemikian rupa sudut bacanya, kelihatannya sederhana tetapi syarat dengan makna, ya. Kelihatannya sederhana tapi syarat dengan makna. Banyak sudah literasi menarik disediakan di sini dan aksesnya sudah sangat mudah sekali, sehingga dengan mudahnya akses ini anak-anak setiap saat bisa datang di sela-sela pembelajaran istirahat atau belum waktu pembelajaran efektif, gitu ya. Anak-anak sudah setiap saat bisa mengakses, datang ke sudut baca, bisa memilih, ya, bisa memilih buku-buku yang tersedia di sini, buku-buku bacaan yang ringan, menarik begitu, merangsang anak-anak untuk terus mengembangkan minat bacanya ini. Alhamdulillah, terima kasih Pak Rizky ya. Sudah pojok baca, sudah ada tulisan pojok baca, sudah oke. Di sini juga ada matematik ya, numerasi, ya, bagian dari numerasi perkalian, tambahan, pembagian, pengurangan ya, dan seterusnya. Ini bagian dari kegiatan pembelajaran numerasi ini ya. Ini sudut bacanya sudah oke Pak Rizky ya. Alhamdulillah anak-anak Pak Rizky nanti bisa terus dimotivasi ya Pak Rizky ya. Apakah itu sebelum pembelajaran waktu pembelajaran efektif atau di jam-jam istirahat Pak Rizky ya, atau sesaat sebelum anak-anak pulang bisa dimanfaatkan. Alhamdulillah. Sekali lagi, mari di setiap kelas harus ada sudut baca sebagai bagian integrasi bahwa K13 terintegrasi dengan gerakan literasi sekolah. Oke. Kemudian ini ada sudut budaya. Ya, ini namanya bagian dari geopark sebenarnya ini. Bagian dari seni park ya. Bagian dari sudut seni juga ini ya. Di sini gambar seperti ini kelihatannya biasa-biasa saja, tapi penuh makna ini. Anak-anak akan mengenal beberapa rumah adat di wilayah Nusantara ini ya.
ini seperti ini rumah Minangkabau, ini Joglo, ini Jawa Tengah ini ya. Kemudian rumah adat, kemudian pakaian adat, kemudian ada budaya ya, budaya adat, seni adat, senjata adat gitu ya, senjata di wilayah-wilayah tertentu, kesenian di wilayah tertentu ini. Jadi informasi ya bagi anak-anak ini. Kemudian ini karya anak-anak ini bisa mendekat Bu Yuli. Ini bagian dari mosaik ya, mosaik ini. Anak-anak ini kelihatannya sederhana, tetapi ketika produk anak-anak itu dipamerkan seperti ini anak-anak akan merasa bangga, hasil karyanya dihormati, dihargai oleh gurunya dan yang melihat semua temannya. Dari situlah kemudian anak bangga dan akan semakin semangat belajarnya karena hasil karyanya dihargai. Seperti ini kolase ya, kolase dari pelepah pisang kering gitu ya, pelepah pisang kering. Motifnya bisa dikembangkan ini. Kalau kebetulan ini pas tema binatang ya, tema binatang kesayangan ya bisa. Kalau temanya mungkin pas makanan kesukaan, maka nanti yang dibuat seperti ini adalah tentang makanan. Kalau temanya tentang bangunan misalkan ya rumah, maka di sini yang dibuat adalah bentuk rumah. Jadi sesuai dengan temanya masing-masing. Oke Pak Rizky, sudah kreatif Pak Rizky. Nah ini indahnya lingkungan sekitar kita. Ini sebenarnya bagian dari logo Geopark ya, bagian dari indikator Geopark juga. Indahnya lingkungan sekitar. Insya Allah ini adalah alam yang ada di sekitar lingkungan sekolah ini. Sudah bagus, sehingga anak-anak belajar bereksplorasi ya dengan lingkungannya. Dan alhamdulillah Pak Rizky ini, Pak Rizky sendiri yang download atau anak-anak Pak Rizky? Anak-anak ya? Oh disuruh download ya? Oke Pak Rizky. Sehingga bagian dari pembelajaran digital adalah guru itu memberikan tugas kepada anak-anak untuk mendownload satu pengetahuan tertentu sesuai dengan IPK ya, sesuai dengan IPK yang hendak dicapai saat itu. Kebetulan ini IPK-nya mungkin tentang lingkungan sekitar atau tentang berbagai sumber daya alam misalkan ya. Ini atau tentang penampakan alam ya, tentang penampakan alam. Dengan penampakan alam itu kan ada laut ya, ada gunung ya, ada sungai ya, ada kolam, sawah dan seterusnya. Ini sangat bermanfaat lagi. Kemudian kita ke sana Bu Yuli. Ini ada peta dunia. Jadi ada peta dunia. Kita harapkan guru-guru kreatif dimanapun saudara berada, alat peraga seperti ini, peta atau atlas gitu ya, atau denah suatu wilayah tertentu, ini memang sebaiknya dipampang seperti ini sehingga anak-anak bisa melihat setiap saat, bisa menjelajah dunia setiap saat, bisa memperoleh informasi berbagai hal wilayah seperti ini bisa mengenal wilayah-wilayah tertentu di belahan dunia. Tidak saja mengenal nama negara, wilayahnya, tapi sekaligus mengenal nama-nama ibu kotanya, sumber daya alamnya, budayanya, industrinya dan seterusnya. Bisa kita dapatkan melalui peta dunia seperti ini. Jadi ada bermanfaat. Lebih baik kalau kita punya peta, denah, atlas begitu, daripada disimpan di almari atau di tempat-tempat tertentu yang tersembunyi, sebaiknya dipampang seperti ini. Biar bermanfaat, bisa dilihat anak-anak setiap saat. Kita lanjut ke sini. Ini ada portofolio, alhamdulillah ya. Ada portofolio ya. Ya. Kalau kita lihat tentang penilaian pendidikan, itu ada penilaian proses, ada penilaian produk. Ya. Kalau penilaian proses itu guru menilai bagaimana sikap anak-anak pada saat diberi tugas. Sikap kemandiriannya, tanggung jawabnya, misalnya ketelitiannya, kerjasamanya, itu penilaian proses. Kalau penilaian produk, ketika anak-anak mengerjakan tugasnya itu, ya, Bapak guru langsung melihat hasil kerjanya, kerapiannya, ketuntasannya, ya, misalkan ya, kebersihannya, keutuhannya, itu bisa kita nilai. Dan ketika kita menilai produk, maka disinilah Bapak guru bisa melihat hasil-hasil karya anak yang disimpan di portofolio ini. Jadi portofolio ini adalah tempat menyimpan berbagai karya siswa yang menjadi dokumen ya, dokumen bagi siswa maupun bagi guru untuk penilaian, Sehingga ada dokumen yang bisa dilihat
untuk menyempurnakan nanti ada di peringkat mana nilai tertentu yang dihasilkan oleh setiap anak. Maka guru nanti bisa meneliti berbagai hasil karya siswa yang ada di portofolio ini. Seperti ini ada rambu-rambu lalu lintas, ini juga bermanfaat. Ini bagian dari pembelajaran apa? PKN ya, PPKN ya, PKN. Kemudian ini juga mading. Nah, guru-guru dimanapun saudara berada, guru-guru kreatif di seluruh Nusantara ya. Sekali lagi, salam cerdas, salam kreatif, salam inovatif ya. Mari perbanyak mading di tiap kelas. Karena dengan mading itu semakin banyak, berarti semakin banyak wadah untuk memvisualisasikan, untuk menempel, untuk memamerkan berbagai karya siswa ya. Sekali lagi, semakin banyak mading, semakin tersalur talenta guru maupun talenta siswa. Berbagai produk karya siswa dari hasil pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru itu nanti bisa ditempel ya, ditata dengan rapi di mading itu tadi, di mading masing-masing kelas seperti ini ya. Ini proses rantai makanan ya. Kemudian ini pakar-pakar tentang kelistrikan, berbagai pengetahuan. Ini kemudian ini tentang lambang negara dan seterusnya. Jadi berbagai konsep pembelajaran bisa ditata dengan rapi di mading. Sana Pak Rizky. Ini tentang pengetahuan pewayangan, tentang pewayangan macam-macam. Ada Yudhistira, ada Warkudara, ada Janaka, ada Nakula, ada Sadewa dan seterusnya. Anak-anak ya, ini bagian dari pengembangan pelestarian seni budaya bangsa kita Indonesia. Ini juga ada mosaik dengan motif binatang ya. Kebetulan bahannya pakai kacang hijau, pakai kedelai, pakai beras. Diwarna sedemikian rupa sehingga menjadi media yang menarik untuk ditata ini. Ini juga begitu. Ya. Alhamdulillah ya. Saya bersama Pak Rizky SPD, bersama Bu Sugiyarti sebagai pengawas pembinanya, alhamdulillah sudah selesai bersama dengan Bu Yuli juga. Nah, ini halo Bu Yuli. Ini bersama Bu Yuli juga, nanti Bu Yuli protes ya Bu Yuli. Bu Yuli, ya, sang fotografernya, ya, sekarang rekordernya ini, mulai dari awal. Terima kasih Bu Yuli ya. Bu Yuli juga jadi bukan hanya cantik orangnya, tapi mudah-mudahan nanti cantik hasil kerjanya Bu Yuli ya. Oke Bu Yuli, sukses Bu Yuli. Oke, semua guru-guru kreatif di seluruh Nusantara, salam dari saya, salam kreatif. Salam inovatif ya, salam sehat sejahtera semuanya ya. Jadilah orang yang cerdas ya, berguna bagi nusa dan bangsa dan agama, bagi anak didiknya ya kan. Mudah-mudahan sekali lagi kehidupan kita ini kehidupan yang bermanfaat ya, punya arti yang luas gitu bagi orang lain, terutama bagi ya anak peserta didiknya ya, bagi keluarga dan bagi masyarakat. Sekali lagi salam sukses, salam inovatif. Terima kasih atas segala perhatiannya. Setelah tonton jangan lupa ya di subscribe. Terima kasih, salam sukses. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.